Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam renungan Sabda hari Minggu Prapaskah yang kedua. Mari saudara-saudari, persiapkanlah dirimu untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, limpah puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala rahmat, berkat dan anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Engkau menyatakan kepada kami ya Tuhan, keselamatan-Mu melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Ia rela menderita sengsara dan wafat bagi kami. Karena itu Tuhan, melalui peristiwa Prapaskah ini, melalui masa Prapaskah ini, kiranya rahmat-Mu Engkau curahkan kepada kami, terutama rahmat pertobatan yang sejati Engkau taruh dalam hati kami masing-masing, supaya sabda-Mu yang kami renungkan sungguh-sungguh menjadi bagi kami manfaat dan mendatangkan keselamatan. Semoga kami semakin menyadari ya Tuhan, khususnya dalam masa Prapaskah ini, bahwa kemuliaan kami yang sesungguhnya adalah bersama Engkau di atas Golgota, dan bersama Engkau pula kami akan berjalan menuju kepada kebangkitan kehidupan. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah Kau dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat sekalian yang terkasih dalam Tuhan, 40 hari masa Prapaskah menjadi saat-saat yang paling indah bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita memulainya dengan membangun sikap tobat yang sejati. Namun tobat yang sejati tidak hanya membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, tetapi juga kita sungguh-sungguh berpijak
pada jejak di jalan yang telah dilalui oleh Kristus menuju kemuliaan kebangkitannya, yaitu jalan salib, jalan penderitaan. Pewartaan Sabda Minggu Prapaskah kedua ini menekankan satu hal pokok, yaitu bahwa untuk menuju kemuliaan, Tuhan Yesus harus menanggung penderitaan terlebih dahulu. Maka kita pun dipanggil untuk menghayati jalan penderitaan, kesulitan, dan pergumulan hidup sebagai salib yang di ujung jalan itu kita percaya bahwa bersama Tuhan ada kebangkitan dan kemuliaan. Saudara-saudari yang terkasih, karunia untuk mengikuti jalan dan kehendak Tuhan adalah sebuah panggilan. Abraham dipanggil untuk keluar dari negerinya, sebagaimana yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, menuju ke negeri yang ditunjukkan Tuhan. Abraham mendengarkan firman itu, ia membiarkan dirinya dituntun oleh firman Tuhan menuju tanah terjanji. Tuhan Allah mengantar Abraham dan keturunannya melalui berbagai seluk-beluk kehidupan, kegembiraan dan penderitaan menuju tanah kemuliaan. Abraham kemudian tinggal di sebuah negeri yang subur dan indah yang Allah janjikan kepadanya dengan anugerah kemuliaan, keturunan yang banyak, dan keturunan itu terberkati. Abraham taat dan berani untuk keluar dari zona nyamannya dan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dan sungguh benar, Tuhan Allah menyatakan itu semua dalam hidupnya. Dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, Rasul Paulus mengajak kita, saudara-saudari, untuk ikut menderita bagi Injil Kristus. Injil berarti kabar gembira. Kabar gembira telah diperdengarkan kepada kita bahwa Tuhan telah menunjukkan jalan keselamatan bagi kita. Keselamatan itu nyata dalam diri putranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Abraham yang baru. Panggilan akan keselamatan telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus ini sebelum permulaan zaman dan dinyatakan oleh kedatangannya. Dengan Injilnya, Rasul Paulus bilang, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Hidup yang tidak dapat binasa adalah tanah terjanji itu yang Tuhan kehendaki untuk kita masuki. Namun saudara-saudara, kita dipanggil pertama-tama untuk keluar dari tanah tempat tinggal kita yang lama, cara hidup yang lama. Kita dipanggil untuk keluar dari diri kita yang lama. Kita dipanggil keluar dari diri kita yang masih tinggal dalam cara-cara hidup yang lama, dalam dosa-dosa kita. Pada Minggu Prapaskah yang kedua ini, kita diajak untuk menyadari bahwa ketika kita menanggung banyak kesulitan atau bahkan penderitaan dengan setia, tabah, dan sabar menjalaninya, kita pasti akan dapat mengalami kemuliaan sebagaimana Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengalami kesulitan dan penderitaan. Ia mengalami jalan salib, tetapi ia akan juga mengalami kebangkitan. Saudara-saudari, banyak kesulitan dan penderitaan yang kita alami saat ini. Mungkin saudara-saudari mengalami kesulitan dan penderitaan secara ekonomi, menderita sakit penyakit, bahkan sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Mungkin menderita karena perang dan bencana alam, atau mengalami kesulitan karena dirugikan oleh orang lain, atau malah seringkali kita sendiri terjebak dalam keputusasaan karena keputusan-keputusan yang kita ambil justru merugikan diri kita sendiri. Mungkin saja seringkali saudara-saudara kita terjebak dalam sebuah penderitaan yang palsu dan belum penuh, yang justru malah menyamankan kita. Seperti kisah di Gunung Tabor yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi.
Petrus, Yakobus, dan Yohanes malah merasa nyaman dan ingin tinggal di situ. Bahkan Petrus katakan kepada Yesus bahwa ia akan bangun 3 kemah di situ, satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan satu untuk Yesus. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, Yesus tahu bahwa kemuliaan Tabor adalah kemuliaan yang belum penuh, hanya tempat singgah untuk melihat jauh ke depan, melihat ke puncak Golgota, tempat kemuliaan yang sempurna, yaitu penderitaan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, tidak ada hidup yang bermutu dan bermartabat tanpa penderitaan. Jalan hidup yang instan dan sikap hidup enak-enak tidak dapat menghasilkan kemuliaan kehidupan. Semuanya itu kita peroleh lewat penderitaan yang seringkali seperti Yesus sendiri menuntut pengorbanan, menuntut keringat, menuntut darah, dan bahkan menuntut kematian. Yesus telah menunjukkan kepada kita jalan sesungguhnya kepada kemuliaan kebangkitan. Mari kita setia, mari kita tabah, mari kita sabar. Dan itulah yang menjadi pesan inti pada pekan Prapaskah yang kedua ini. Kita setia mengikuti Yesus pada jalan salibnya, dan Yesus akan membawa kita kepada kebangkitan yang mulia. Rahmat Allah menolong kita. Saudara-saudari, mari kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, limpah puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu untuk segala berkat dan rahmat yang kami terima, khususnya anugerah sabda-Mu yang baru saja kami dengarkan dan renungkan. Semoga sabda-Mu ya Tuhan menjadi garam dan terang bagi langkah-langkah kehidupan kami dan menuntun kami bersama dengan Engkau sendiri pada jalan keselamatan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk setia, tabah dan sabar dalam menjalani jalan penderitaan dan jalan salib-Mu ini. Semoga sesudah segala penderitaan yang dengan tabah dan sabar kami jalani, Engkau membawa kami semua kepada kebangkitan yang mulia. Karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.